Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, marhaban bi syahril mubarak, marhaban bi syahril Quran, marhaban bi syahril siyam. Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, selamat datang bulan yang penuh barakah, selamat datang bulan Al-Quran, selamat datang bulan yang puasa. Para salih terdahulu terbiasa ketika ada suatu kenikmatan, maka mereka menyambutnya dengan ekspresi bahagia, dengan rasa syukur, dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan patut ke atas kita semua mengikuti jejak para sholihin, yaitu bersyukur, berbahagia dengan datangnya nikmat yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Karena man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya ke atas api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keagungan Allah dan dengan rahmatnya Allah, dan oleh karena itu berbahagialah kalian. Maka bulan Ramadan ini adalah keagungannya Allah, nikmat yang sangat besar dari Allah. Wajib ke atas kita semua berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Menjadi salah satu keagungan bulan Ramadan adalah
idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis syayatin. Menjadi salah satu keagungan Ramadan adalah ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka dikunci dan dibelenggunya syaitan. Dan di bulan Ramadan ini juga Allah membukakan ampunan yang sangat luas, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara fi riwayatin ukhra. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu, dan di dalam riwayat yang lain dosa-dosanya yang akan datang pun diampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya, dalam satu riwayat, Rasulullah SAW qala, awalul Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Rasulullah SAW bersabda, 10 awal Ramadan adalah rahmah, dan 10 kedua itu pertengahan adalah ampunan, dan 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Sebagaimana kita telah berada di penghujung Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal Ramadan kita menjadikan ke atas kita yang rahmah, dan menjadikan 10 kedua ampunan bagi kita semua, dan menjadikan 10 yang terakhir ini terbebasnya kita dari api neraka. Dalam kitab Bustanul Wa'idin karya Imam Abu Faraj Abdurrahman Al-Baghdadi dikatakan dalam sebuah kutipan, Ramadan baina syuhur ka Yusuf wa ikhwati, kama anna Yusuf ahabbu aulad ila Ya'qub, kadzalika Ramadan ahabbu syuhur ila alamil ghuyub. Perbandingan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan yang lain sebagaimana perbandingannya Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Kama anna Yusuf ahabbu aulad ila Ya'qub, jikalau Nabi Yusuf menjadi anak yang paling dicintai oleh Ya'qub dari saudara-saudaranya, maka seperti itulah juga Ramadan menjadi bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka di dalam bulan yang agung ini ada satu kesunahan yang mana sudah banyak ditinggalkan, yang mana sunnahnya ada di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, idza ra'aital hilala
fahallil salatan wa kabbir salatan wa qul Allahu akbar wa azzu wa aqdar mimma akhafu wa asghar. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, jika kamu melihat hilal maka bertahlillah 3 kali dan bertakbirlah 3 kali. Lalu berdoalah Allahu akbar wa azzu wa akbar mimma akhafu wa asghar. Maka ini menjadi sunnah juga yang Rasulullah SAW perintahkan ketika kita melihat hilal, khususnya bulan Ramadan. Wasiat Rasulullah SAW yang selanjutnya, ya Ali, idza laqita man tahdaruhu faqul Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastaghfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Wahai Ali, jikalau kamu bertemu dengan orang yang membuatmu takut atau kamu bertemu dengan musuhmu, maka berdoalah Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastaghfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, dari marahnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh Ustaz Dani. Ya baik, ya ikhwatal iman rahimakumullah. Tadi ada sedikit disampaikan. Sebetulnya memang hadis ini Rasulullah sampaikan di akhir nisfu Sya'ban menjelang datang bulan suci Ramadan, bahwa Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Bahwa seyogianya bulan suci Ramadan itu keseluruhannya adalah bulan yang agung, bulan yang tidak boleh kita doya'ala, menyia-nyiakan atasnya, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Hanya apa boleh dikata awal dan awsat sudah berlalu, tidak bisa kita balik lagi ke sana, tidak bisa juga kita meratapi. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan evaluasi atas amal-amal perbuatan yang telah kita lakukan. Oh kurang, berarti harus ditambah. Oh ternyata belum sempurna, ya sempurnakan. Masih tersisa, jadi Asyra wa akhir min Ramadan, 5 atau 6 hari lagi, insyaallah kurang lagi. Ya, maka jadilah kita orang-orang menjadi husnul khatimah. Ya, menjadi husnul khatimah bihadza syahr mubarak, di bulan suci yang mulia. Mungkin awal dan tengahnya kita tak begitu lalai, tapi Ramadan di akhirnya ini mari kita sama-sama manfaatkan. Ya, kita mohon kepada Allah kekurangan-kekurangan di awal dan di pertengahan itu, dengan kesungguhan mujahadah kita, tawajuh kita memanfaatkan momentum Ramadan di akhir akhirin menjadi penyempurnaan sekaligus menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah berlalu. Itu jemaah sekalian. Ya, masih tersisa insyaallah kesempatan kita untuk menambah dan menyempurnakan amal ibadah di bulan suci Ramadan khususnya. Nah, seperti yang di awal kita sampaikan, di Asyura Awakhir ini dan melekat di setiap bulan suci Ramadan secara khusus. Bahkan di kitab-kitab itu ada bahasan khusus tentang bab i'tikaf. Setiap kitab fikih selalu ada, rata-rata ada bab i'tikaf. Kenapa dia masuk kita? Karena saking besarnya pahala i'tikaf itu. Gitu ya. Saking besarnya pahala i'tikaf itu. Terlebih bahwa i'tikaf ini adalah satu kaifiat, salah satu cara untuk kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar.
cara yang paling dekat untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar adalah i'tikaf, salah satu amalan utama. Ya. Walaupun di sisi lain ada amalan-amalan yang lain, ya, tapi i'tikaf adalah salah satu cara yang sudah Rasulullah SAW contohkan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Maka sebagian kita pun mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk i'tikaf sama-sama, ya. Dengan berbagai variasi kemampuan yang kita punya. Itu tadi bilang, kalau mampu 10 hari full, alhamdulillah, ada min fadlillah, ya Allah, begitu. Ada orang yang mampu, ada. Teman saya manajer di kantor itu 10 hari itu cuti, Pak. Asli itu cuti. Waktu masih aktif. Nah sekarang udah pensiun, udah full nge-WA. Ji, saya i'tikaf di masjid ini. Kalau mau gabung ayo. Ya memang hobinya begitu dari dulu. Semua ada. Bukan saja, bukan satu orang biasa. Tapi himmah untuk memanfaatkan momentum asal awakhirnya dahsyat. Nah kita yang Allah berikan karunia rezeki dekat dengan masjid yang begitu nyaman, ya nyaman, alhamdulillah. Nah oleh itu kita manfaatkan di mahfil sekalian. Ya. Nah salah satu amalan yang kita jalankan di dalam i'tikaf itu, ya, selain zikir, infrari sedikit sendiri, berfari, baca Quran, ada kaifiat ibadah jamaah berupa sholat tasbih. Ya. Sholat tasbih ini hadisnya ada yang mendoakan, tapi mayoritas menguatkan. Sahih al-Ghairi, saya baca ulama yang mensahihkan sampai 13-14 ulama yang mensahihkan hadis tentang sholat tasbih. Ya. Apa pahala keutamaan dari sholat tasbih ini? Dahsyat ya mahfillah. Intinya bahwa sholat tasbih ini menghapus dosa kita yang awal, yang akhir, yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, hatta dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ya. Bahkan saking pentingnya sholat tasbih ini, kalau tak mampu setiap saat, kata Nabi, setidaknya kau lakukan satu kali seumur hidup, jangan tidak pernah melakukan sholat tasbih. Alhamdulillah kalau kita bisa melakukan, ya, setiap malam, seminggu sekali, sebulan sekali, ya setahun sekali. Nah, pas Ramadan, Asyura akhir, kemudian kita niatkan, ya Allah, ya, mendapatkan Lailatul Qadar dan ibadah i'tikaf dan sholat tasbih ini. Ya. Dan ternyata alhamdulillahnya begitu kita i'tikaf di hari Jumat, di malam ganjil hari Jumat, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kuat sekali ketika malam ganjil itu jatuh pada hari Jumat, disitulah Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita sembuh, mudah-mudahan yang isya tadi berjamaah, yang subuh ini berjamaah, Allah karuniakan kita kemuliaan Lailatul Qadar. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang minta kepada Allah, pasti Allah kasih. Kita kan minta di awal-awal, Allahumma rzuqna lailatal qadar, Allahumma rzuqna lailatal qadar allati khairun min alfi syahr. Ya, masyaallah. Nabi bercerita kepada para sahabatnya bahwa zaman Bani Israil ada seseorang yang mampu beribadah sampai 1000 tahun. Tergambar wajah-wajah kesedihan para sahabat saat itu, terbaca oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau diungkapkan, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa mengikuti ibadahnya orang seperti itu 1000 tahun tanpa melakukan dosa, berjihad 1000 tahun. Akhirnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak perlu ibadah 1000 tahun umat Nabi Muhammad, tapi cukup memanfaatkan momentum Ramadan, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berjanji untuk meninggalkan dan tidak kembali, dan himmah semangat bertekad untuk memperbanyak amal-amal baiknya untuk menutupi dan menghapus amal-amal buruknya. Seraya mohon perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala fi ashr awakhir Ramadan. Allah karuniakan ayat Allah allati khairun min al-ashr. Baca Qur'annya satu huruf seperti baca Al-Quran satu huruf selama 83 tahun 4 bulan. Baca doanya seperti membaca doa selama 83 tahun 4 bulan. Surat tahiyatul masjidnya, surat qabliyah ba'diyahnya, surat tarawihnya, dan lain-lain sebagainya. Bayangkan jemaah sekalian, ini hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka tadi kul bifadlillahi wa birahmatihi, ya. Apa tadi? Fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi, ini keagungan Allah yang tidak diberikan kepada umat sebelum umat, kepada umat sebelum Nabi ini, hanya kepada kita. Maka oleh karena itu, atas rahmat dan keutamaan Allah saja lah ini diberikan kepada dan umat. Maka atas itu semua berbahagia. Jadi perintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur dan berbahagia ketika ya kita diberikan Ramadan dengan Lailatul Qadar. Ya. Hanya seyogianya orang yang bersyukur atas diberikan begitu banyak ni'am, begitu banyak nikmat yang tak akan pernah kita bisa menghitungnya. La tuhsuha. Nah, maka sama-sama kita ekspresikan dengan ya semangat melakukan masjid, semangat menjadi muharib khairat, semangat untuk bisa memberikan intifa, mengambil manfaat dan intifa, memberikan kemanfaatan. Nah, begitu ya Mas. Karena seyogianya kita mengikuti apa yang disampaikan Nabi, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya kita di manusia adalah yang banyak memberikan manfaat adil untuk sama manusia. Insya Allah jemaah kita sekalian, kita semua masih berada di bulan suci Ramadan, dan bulan Ramadan masih bersama kita, dan kita berusaha supaya tidak menjadi orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua makhluk mulia dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan kedua-duanya itu tidak pernah sedikit pun melakukan dosa, dan dua-duanya adalah sayyid, dua-duanya ini adalah penghulu. Malaikat Jibril alaihissalam adalah sayyidul malaikat, Ruhul Amin, membawa wahyu, mulia atasnya dengan membawa Al-Quran Karim kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW adalah Sayyidun Nabi wal Anbiya, Sayyidun Nabi, Sayyidul Anbiya wal Rasul, penghulu seluruh Nabi dan Rasul. Datang Al-Quran kepada beliau dan mulialah beliau, dan Al-Quran disampaikan kepada kita dari Nabi melalui para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga ulama. Maka kita menjadi semulia-mulianya orang yang makhluk yang dua-duanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, penghulu dua-duanya. Bayangkan ketika berdoa, yang satu berdoa dan yang satu mengaminkan, adakah hijab, adakah penghalang di antara keduanya? Tidak ada penghalang, tidak ada. Pasti dekat ijabah. Dan kemarin disampaikan apa doa malaikat Jibril itu? Rogiman purjudi, rugi, kecelakaan besar seseorang dakhala Ramadan atau yadkhulu Ramadan, yadkhulu alaihi Ramadan, kemudian
yang khasir karena dia yang menyanyikan proses Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kecil kita untuk menyemangatkan membangunkan masjid kita terus kita usahakan ya. Setiap kita yang berkontribusi besar kecil insya Allah semua tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita meyakini itu atas dasar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada momentum apa boleh nanti malam khutbah Quran bertiga hari 4 harian dan hari Ahad sore ini pada asar khutbah Quran akbar dan terakhir mungkin ya Pak. Nah, ini ibu-ibu, bu-bu yang di majlis jangan lupa hari Ahad khutbah Quran akbarnya ya Bu, jangan lupa kemulinya. Insya saya ajak keluarga kita semua meramaikan masjid kita dan menyemarakan dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah di awalnya mungkin nanti kita akan mulainya dengan santunan. Ya, pada asar kita akan santunan terlebih dahulu. Alhamdulillah terkumpul sesuai khusus untuk santunan. Ya, alhamdulillah melebihi target pertamanya. Kita targetkan 12 juta. Nah, sekarang sudah masuk 12.700.000. Alhamdulillah. Kita akan alokasikan kepada kurang lebih 60 yatim, kemudian 20 duafa dan 10 sabilillah insyaallah. Alhamdulillah. Masih terbuka dan saya juga masih berikhtiar oleh teman-teman di kantor di mana insyaallah. Baik, itu saja jemaah bila sekalian, terus bersemangat untuk mewarnai akhir Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan kita sangat berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal berapa hari ini akan meninggalkan kita ya, menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan yang teristimewa yang kita jalani. Karena kita tidak tahu wallahu a'lam bishawab apakah kita akan sampai di bulan Ramadan 1445 Hijri. Maka bayang-bayangkanlah itu supaya hadir kesungguhan kita ya Allah. Seandainya ini Ramadan saya terakhir ya Allah, tutup Ramadan terakhir kami ini ya Allah dengan husnul khatimah, dengan sebaik-baiknya amal ya, dengan sebaik-baiknya amal. Jadikan amal-amal kami yang pada kali ini kami lakukan di akhir Ramadan ini amal terbaik, kehidupan kami kehidupan terbaik. Dan jikalau memang berkenan untuk mengambil kami, maka ambillah dalam keadaan terbaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma billahi wa bi tariq. Assalamu alaikum.